Let's go le, kita begicot. Gaskeun atuh do. Coba coffee shop. Halo Ces, gimana kabar kalian semua? Gue berharap kalian baik-baik saja dengan keadaan seperti pandemi ini. Dan jangan lupa nih, mengikuti protokol-protokol yang ada di sekitar kita. Nah sekarang gue lagi berjelajah coffee shop di daerah Rawalumbu Jembatan 2 yang bernama Kofein. Nah sekarang gue bisa langsung ngobrol sama pemiliknya nih, atau disebut juga owner dari Kofein. Boleh kenalin bang, satu persatu? Ya. Halo semuanya, nama saya Bagus Prastia. Saya owner dari Kofein ini. Terus sebelum saya ngebangun Kofein ini, saya kerjanya di bagian oil field atau drilling. Itu apa tuh bang? Jadi kalau kita minyak tuh, minyak. kan ngebor dulu tuh. Nah itu kerjaan gua. Oh, berarti masuk. Ngebor minyak dulu. Berarti masuk ke teknik ya? Teknik, betul. Oke. Betul. Jadi tapi alhamdulillah dari situlah gue bisa ngumpulin dana, ngumpulin budget, terus bisa bikin coffee shop ini. Oke. Terus di sebelah gue ada Evan. Evan itu di sini itu selaku store manager dan juga sebagai QC dia. QC jadi quality check. Control. Quality control, betul. Quality control untuk setiap produk. Oke. Dan yang paling kiri ada main barista gua, namanya Akmal. Oh, Akmal. Akmaluddin Labib. Oh, Akmaluddin Labib. Siap. Oke. Nah, gua mau nanya untuk ke personal lu dulu nih, Bang. Lu sebelum perjalanan beranjak ke coffee shop Kofein ini, apa sih yang lu sebelum ini kegiatan-kegiatan lu? Ya paling ya tadi itu, karena gue itu kerjanya di field, dan gue nggak kerja di Indonesia, gue tuh ke Saudi Arabia. Oh, jauh dong berarti. Ya lumayan lah, naik pesawat pokoknya gue sampai tidur bolak-balik lah. Nah itu berapa hari sih? Untuk dari Suta perjalanannya? Kalau berapa hari nggak sampai berapa hari ya, cuman karena ada transit segala macam, jadinya lumayan. Jadi kalau dari perjalanan dari Cengkareng aja itu ke either Abu Dhabi atau Dubai itu 8 jam. Oh, 8 jam. Nah, cuman transitnya bisa lama. Kalau lagi apes ya bisa dapat 5 jam. Delay ya. Tapi kalau lagi cepat ya paling 2 jam. Gitu. Lagi. Jadi kalau ditotalin ya sekitar 10 sampai 12 jam lah. Lu untuk ke Kofeinnya nih dulu nih. Lu mulai waktu tahun berapa nih, Bang? Kofein ini sebenarnya gue mulai itu agak lama ya, karena gue nggak langsung nge-build dari di ruko kayak gini. Oke. Gue dulu justru mulainya dari gerobakan. Oh, dulu mulai dari gerobakan. Iya, gerobakan dulu. Dari situ gue mulai dan gue belajar dari situ sebenarnya. Itu masih belum berbentuk banget lah coffee shop, karena itu lebih ke gerobakan. Apa gitu. Emang keinginan lu untuk buka coffee shop, apa untuk kayak dorongan dari sebuah, misalkan nih lu nongkrong di salah satu coffee shop, terus lu tiba-tiba berpikiran untuk gue buat kali ya untuk coffee shop ini nih, apa berpikiran kayak gitu apa gimana nih? Memang passion gue sih. Emang passion. Memang ada passion gue untuk pengen bikin, karena kan gue demen ngopi. Nah sebenarnya dorongan dari situ dulu. Dari gue demen ngopi, dan gue juga pengen bikin suatu tempat kopi yang sesuai sama idealisme gue. Kasarnya idealis gue, idealnya gue kayak gimana. Makanya dari situlah dari yang gerobakan, terus alhamdulillah dananya ada, terus gue bikin yang konvensional. Kenapa lu untuk nama nih Kofein nih? Apa dari perjalanan lu kepikiran untuk Kofein? Apa sebelum Kofein tuh ada nama sebelum Kofein tuh? Sebenarnya nama Kofein banyak.
Banyak banget. Banyak banget yang dari di Jakarta ada, di Thailand juga ada. Oh, Thailand ada. Cuman kalau gue sendiri, kenapa gue main nama kopi ini memang agak-agak gimmick ya. Jadi kan plesetan dari kafein. Oke, benar. Ya kan? Oke. Terus kafein, tapi gue jadiin jadi kopi sama ini tuh penginapan. Oh, oke. Jadi gue tuh pengen orang yang datang ke sini santai, relax gitu. Jadi begitu datang tuh nggak ada nggak ada feeling mereka rush gitu loh, buru-buru atau pengen ngapa-ngapain, nggak. Gue pengen mereka duduk santai, ngobrol, dengerin musik. Udah itu aja sebenarnya. Itu intinya situ dulu. Berarti apa sih untuk konsep pertama awal lu bikin sebuah coffee shop kafein itu apa yang lu konsepin sih di sekarang ini nih? Sekarang itu yang gue konsepin dan nggak pernah berubah, itu adalah homey. Jadi gue pengen bikin kesan rumahan sebenarnya, cuman ala coffee shop. Gitu. Jadi makanya temanya itu bisa dibilang gue lebih senang ke tema agak coklat gitu. Karena kan kalau di rumah kan kita juga lemari buka segala macam kan. Gue pengen meniru salah satu suasana itu sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau orang datang gue pengennya dia mereka merasa tuh gue lagi kayak di rumah sendiri, itu sebenarnya kayak gitu. Lu kan nggak mungkin nih bang, lu buka coffee shop, nggak mungkin nih ada kemungkinan besar lu buka langsung rame. Nah kebanyakan kan nggak kebanyakan sih, sebagian coffee shop ada yang buka bener-bener mulai dari nol banget nih. Nah, apa sih yang lu kuat dan bikin coffee shop kafein ini kayak di marketnya tuh benar-benar kuat dari awal tuh? Apa sih yang lu kuat? Itu agak dilematis untuk diceritain sebenarnya. Agak sedih ya kalau dulu gitu ya. Cuma mungkin dari Evan bisa Evan yang dari awal kan dia ngerintis di sini. Boleh ceritain Bang Evan. Kalau kita ngomong dulu gimana ngerintisnya kayak gimana, itu cukup lumayan struggle ya untuk di Rawalumbu khususnya. Benar ya. Jadi kita ngebuka itu sebenarnya cuma 1-2 pengunjung doang. 1-2 pengunjung di setiap harinya. Wah itu, dan kita sebagai tim manajemen juga memikirkan gimana ya caranya kita nge-push untuk di Rawalumbu tuh bangun sebuah coffee shop dan pencinta kopi kayak gitu ada di Rawalumbu, ya kan. Nah di situ akhirnya kita mikir gimana caranya naikin marketing dan lain-lainnya, dan kebetulan alhamdulillah dari owner saya Mas Bagus ini ada rezekinya, ditambahlah bangku-bangku dan meja-meja di luar. Gitu. Karena dulu sebenarnya coffee ini tidak ada ruang smoking room. Cuman bagi saya namanya nongkrong kopi dan rokok itu udah jadi satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Udah itu kita nggak bisa aneh-aneh deh. Itu harus digabung. Akhirnya akhirnya dari Mas Bagus setuju dengan ide saya seperti itu, dibangunlah tambah bangku, tambah meja. Nah mulai dari situ, alhamdulillahnya, bersyukurnya naik semuanya, dari customer yang mulai aware sama kita, mulai ngelirik ke kita kayak gitu-gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Berarti kemungkinan besar pas benar-benar sepi itu di tahun berapa tuh? Kalau gue boleh tahu. 2019 Mas ya? 2019. Iya 2019. Itu kita mulai itu kisaran di bulan Agustus benar. Di bulan Agustus itu benar-benar 1 bulan 2 bulan itu kita benar-benar yang struggle tadi gue ceritain. Kayak gitu, pahit-pahitnya kayak gimana. Ya gue nombok operasional. Iya pasti. Itu pasti kayak gitu-gitu. Apalagi ditambah dengan kita buka di sini makin banyak nih sebenarnya. Iya kan, makin banyak yang dalam arti bisa dibilang kawan kita di sini yang buka coffee shop makin banyak juga. Nah di situ akhirnya kayak kita harus nge-guide juga nih gimana caranya juga mereka juga rame, kita juga rame, sama-sama asik. Kayak gitu. Menurut lu di Rawalumbu kan ini lumayan banyak nih coffee shop nih. Apa sih yang buat lu tuh benar-benar kuat? Nggak mungkin kan kita misalkan secara bisnis masa kita lawan-lawanan atau saling menjatuhkan. Gimana caranya sih lu benar-benar kuat nih di dalam coffee ini? Gue yakin nih, gue pede suatu saat nanti pasti rame nih coffee ini. Apa yang buat lu benar-benar yakin? Secara tim.
yang gue bikin yakin itu adalah sebenarnya, sorry gue buka ya maskernya. Nggak apa-apa. Yang gue bikin yakin sebenarnya masyarakat Rawalumbu itu sebenarnya potensi, dia pengen tahu tentang kopi itu seperti apa sih sebenarnya ya. Okay. Cuman mereka agak sedikit ada keraguan, yang dimana kalau misalkan dia ngelirik coffee shop tertentu nih misalkan dengan equipment yang sedikit agak price gitu kan, dia sedikit agak mungkin intimidated. Iya, jadi ada canggung kan. Terintimidasi kayak gitu jatuhnya, kayak aduh ini mahal nih. Padahal sebenarnya tidak gitu. Sebenarnya lu lebih baik lu coba dulu deh, lu lirik dulu ya menunya kayak gitu kan. Baru jangan sekedar dari equipment kita aja. Nah, sebenarnya equipment kita cuman apa ya, bisa dibilang menonjolkan sesuatu di kopi ini sebenarnya spesial banget kayak gitu. Tapi gimana caranya dengan price yang tidak mahal seperti itu, kayak gitu. Nah, yang gue yakin juga orang-orang Rawalumbu tuh orangnya sebenarnya banyak pengen nongkrong. Gitu. Iya benar. Iya kan, kita lihat di sini Rawalumbu banyak kayak kaki lima, itu rame loh. Benar. Saya akuin itu rame banget. Rame Nah, banget. makanya kita buka di sini begitu yakinnya, kita buka tongkrongan baru di Coffee In ini, dan alhamdulillahnya benar itu terjadi kayak gitu. Nah ini untuk, tadi kan gue ngeliat nih sertifikat nih, tuh sertifikat apa ya Bang Evan nih? Oh, kalau itu alhamdulillahnya sertifikat saya pas ikut lomba di 2019 bulan September kalau nggak salah, bisa. September. Iya, hampir akhir tahun. September akhir itu alhamdulillah saya mendapatkan license itu. Saya mendapatkan menang di situ juara 3 alhamdulillah. Ya akhirnya alhamdulillah mendapatkan sertifikat itu tanpa disadari. Nah, kebanyakan orang pada kesini nih menu favoritnya apa nih? Apa random apa gimana nih Bang Evan nih? Nah, untuk baristanya nih yang benar-benar tahu nih. Akmal kayak gimana? Kalau misalkan ditanya menu favoritnya untuk customer, mereka tuh paling banget sering tuh mesen ini nih, salah satu menu ini. Itu namanya apa tuh? Kita kasih nama Kopiin. Salah satu menu kopi susu kekinian kita sih. Gitu. Kita bikin susunya itu resep kita sih, secret resep gitu. Untuk rasanya tuh dia creamy, terus kopinya tuh nggak kalah. Dan rasa manisnya juga nggak terlalu nendang juga. Jadi balance sih antara kopi dan. Berarti pahitnya dapet, manisnya dapet. Pasti. Dan khususnya untuk pembeli kopi ini, kita tidak egois ya, kita tidak idealis dengan orang yang suka manis, orang yang suka pahit. Nah, di sini untuk khusus di Coffee In dan menu Coffee In ini, sebagai customer bisa merequest. Iya, request rasio dari kopinya, espressonya. Dia mau strong kah, mau medium kah, kayak gitu. Misalkan contoh gue nih ke Bang siapa namanya tadi? Akmal. Bang Akmal. Gue mau mesen Coffee In nih. Pahitnya rada dinaikin ya, manisnya kurangin, bisa berarti bisa banget. Bisa banget. Gitu ya, bisa nge-request. Selalu nawarin sih sebenarnya. Selalu nawarin dari baristanya. Hospitality kita selalu menawarkan service kita. Berarti untuk buka nih di hari apa aja nih, Bang Evan nih? Bagus apa Evan nih? Bagus aja dulu. Udah boleh. Jadi kalau misalkan untuk sekarang kita tuh buka hampir tiap hari kecuali hari Senin. Kecuali hari Senin. Jadwalnya libur ya, kasih lah. Anak-anak pada libur dulu. Karena santai dulu, pacaran dulu. Cuman mulai per tanggal 25 insya Allah nanti kita bukanya juga tetap tiap hari. Kita rolling personel paling. Di jam berapa tuh? Untuk tiap harinya dari Senin sampai Kamis, nanti kita dari jam 12 sampai jam 10 malam. Dari jam 12 sampai jam 10 Jumat, hari Jumatnya kita agak mundur jam 2, sholat Jumat dulu. Sholat Jumat dulu, jadi dari jam 2 sampai jam 11. Nanti hari weekendnya itu dari Sabtu sama hari Minggu itu kita itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Berarti total secara tim ada berapa nih, Bang? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Satu lagi yang tadi lagi meeting. Nah, boleh nggak bagian-bagiannya tuh apa aja sih? Boleh banget. Apa tuh? Jadi kalau misalkan gue selaku owner, gue juga di sini ngebantuin lah ngebantuin tim apa-apa aja yang kurang nih, kayak misalkan supply stok segala macam.
apa aja yang kurang gitu. Paling kalau misalkan dari Evan itu jadi dia tuh lebih ke ngebantuin anak-anak kalau misalkan bikin menu atau nih menu harusnya rasanya begini. Jadi itu yang ngecek untuk yang kontrol untuk quality-nya itu dia. Sementara Akmal itu lebih ke main barista. Yang serving kopi segala setiap hari. Dia juga biasanya juga bikin menu juga. Ya kan nih Mas, gua ada ide nih bareng sama Evan, misalnya mereka lagi ada ide bareng, mereka kolaborasi, ini ada ide, terus kasih di submit, kita ituin bareng-bareng, kita cobain bareng-bareng, oke, lagi. Jadi saling tukar pikiran. Jadi menu yang ada di kita itu nggak stagnan. Ya, jadi kita selalu berkembang. Betul. Ya supaya nggak bosan juga sih sebenarnya. Benar. Khususnya apalagi kayak misalkan di case-nya di manual brewing ya. Beans banyak banget nih, roastery banyak banget di Indonesia. Dan di coffee ini kita lebih sering untuk hunting roastery. Jadi setiap bulannya itu kita akan selalu ganti-ganti roastery. Misalkan di bulan Agustus ini special beans kita roastery-nya dari nggak apa-apa nyebutin produknya. Nggak apa-apa. Dari Space Roastery atau dari Aroma Seduh, atau dari Common Ground atau dari dari mana lagi kita biasanya? Dari Smoking Barrels misalkan kayak gitu-gitu. Jadi kita lebih hunting kayak gitu untuk manual brewing-nya dan kita lebih sebenarnya personality saya untuk menawarkan coba deh silakan deh untuk mesen manual brewing-nya, jangan cuman kopi susunya. Di sini manual brewing coffee nggak kalah spesialnya dengan yang coffee shop di Jakarta gitu. Karena saya sendiri pun mengajarkan ke barista kita kayak gitu untuk gimana caranya lo itu menyeduh dengan rasio yang enak, nyaman di konsumen, terus serve-nya secara bagus, hospitality-nya bagus kayak gitu. Itu yang kita tanamin di coffee ini nih kayak gitu. Untuk barista nih, apa sih hal yang tersulit nih untuk bikin sebuah kopi nih yang benar-benar anjir nih sulit banget sih gue bikin nih. Apa nih? Semuanya. Ya kalau dibilang sulit untuk bikin kopi aja nih. Untuk kopi itu cafe latte hot kan biasanya kita ngasih hiasan latte art ya. Art. Nah, itu juga lumayan cukup sulit tuh. Sulitnya itu ketika kita awal mulanya kan pasti kita steam susu dong. Steam susu, nyari foam gitu-gitu. Nah, step selanjutnya kita nge-pouring. Tapi dalam steam susu pun kita bisa aja melakukan kesalahan. Kesalahannya dalam apa tuh? Kesalahannya entah dari stretching pas kita buka steamernya itu. Bisa kayak gitu. Bisa. Dan ntar hasilnya itu bakalan bubble. Bubble. Foamnya itu tuh rusak sih bisa dibilang. Jadi pas di pouring untuk pencampuran espresso ke susu itu tuh bakalan bubble banget dan gak halus sih kelihatannya. Terus untuk menggambarnya itu sulit banget. Berarti benar-benar nggak boleh gemeteran apa gimana ya? Iya benar sih, harus benar-benar dari hati banget sih. Harus dihayati sih sebenarnya gerakan-gerakannya itu. Benar-benar harus dari hati banget sih. Gak bisa kayak juga sih. Asal begini aja. Gitu. Berarti lumayan sulit juga sih untuk jadi barista sih. Mungkin dilihat orang kayak gampang ya. Benar. Di belakang itu. Benar. Di belakang itu Instagram orang-orang pada bikin latte art menurut lu nih untuk barista nih, misalkan misalkan gua nih mesen nih kopi ini. Terus salah satu customer lagi ada yang mesen lagi nih kopi ini. Apa menurut lu misalkan dibuat gua nih nggak sesuai dengan hati lu, kayak anjir kayaknya miss nih dengan rasanya nih, apa kemungkinan kayak gitu nih untuk rasa? Kalau untuk rasa enggak sih, kita di sini itu konsistensi. Kita berusaha untuk konsisten tentang rasa. Jadi walaupun ada yang mesen lagi kopiin, kita bakalan samain rata rasanya. Kita berusaha kalau rasa itu tidak akan berubah sih di sini. Nah, untuk terakhir gue mau nanya nih, rencana ke depan untuk tim Coffee ini apa sih rencana ke depannya nih?
Rencana kedepannya boleh diwakilin lah. Boleh. Rencana kedepannya itu udah pasti ya. Gue pengen ekspansi ke atas. Oh, pengen. Jadi memang udah ada pembicaraan dari udah agak lama sih. Udah lumayan lama. Cuman karena kena hit sama COVID. Oke. Jadinya lagi tertunda gitu. Jadi tapi ya gue pengen bikin rooftop di atas. Rooftop terus udah gitu gue juga pengen bikin di atas tuh roastery. Oh, roastery. Jadi roastery-nya ya kan roastery itu kan agak asapnya tuh bisa cukup mengganggu ya. Benar. Dan nggak aman. Bukan nggak aman sih, mesti mengganggu aja ya. Mengganggu lah pokoknya. Nah, gue kalau bisa langsung ke udah langit lepas gitu. Apa di pikiran lu apa udah dibuat kapan sih untuk di tahun kapan nih? Apa di akhir tahun apa di tahun depannya nih? Perkiraan lu? Gue pengennya sih secepat mungkin ya. Secepat mungkin. Kalau bisa secepat mungkin. Pokoknya selama gue ada budgetnya, insya Allah langsung gue laksanain. Lumayan ya, berarti untuk berarti di atas dibuat rooftop. Oke. Dan ada beberapa cut space lah. Kayak semacam working space, space roastery itu. Jadi nanti ada dan kemungkinan sih ada spot foto di situ karena anak zaman sekarang kalau lu nggak foto di coffee shop bukan ke coffee shop. Bukan dari rasa doang. Benar dikit-dikit. Iya dikit-dikit foto ya kan selfie. Benar. Kayak gitu. Insya Allah secepatnya. Amin. Oke nih untuk nama IG-nya nih apa nih Bang? Boleh kasih tahu. Nama IG-nya itu coffeein.fridays. Coffeein.friday. Oke. Untuk hari ini thank you banget untuk bisa berkesempatan waktu, bisa ngobrol secara bertiga nih langsung nih. Thank you banget untuk semuanya. Kita juga thank you. Thank you banget semuanya. Sama-sama, kita juga makasih banget. Oke. Untuk konten Penjajah Coffee Shop cukup hari ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian. See you. Kang tosan dulu. Oke. Corona ya. Salam corona. Thank you. Udah dong. Udah Le. Oke. Mari kita pulang dong. Let's go Le.